Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu lagi. Saya yakin keadaan kita semua baik karena kita berjalan bersama Tuhan yang baik. Amin. Jalani hidup ini dengan baik. Seperti firman Tuhan, supaya engkau menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Amin. Jangan menjauh dari Tuhan, karena di luar Tuhan kamu gak bisa buat apa-apa. Oke. Saya minta perhatiannya karena ini rada sedikit susah bagi saya. Terima kasih Claudia. Saya akan masuk di dalam Akankah Orang Mati Berjalan. Ini seri ke-19. Seri ke-19. Sebenarnya ini udah mendekati penutup. Tapi saya harap bisa dimengerti. Oke. Manusia, ini Allah. Saya ulang sekali lagi sedikit. Ini Allah. Ini manusia terdiri atas roh, jiwa, tubuh. Ketika manusia jatuh dosa, hubungannya putus. Tapi ketika manusia terima Allah, manusia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya diberi roh yang baru. Diberi roh yang baru. Supaya apa? Supaya dia bisa berkontak dengan Allah. Supaya bisa berkontak dengan Allah. Nah, ini terjadi keselamatan di sini. Keselamatan, tapi belum berarti sudah selamat. Kenapa? Karena ada hubungan di sini. Tapi bukan berarti sudah selamat, karena ininya belum beres, jiwanya belum beres. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pikiran kita masih suka kotor, hati kita masih suka menyimpang, masih jauh dari Tuhan. Masih jauh dari Tuhan, dan ini harus diperbaiki. Jiwa ini diperbaiki, tubuh ini adalah kendaraannya. Entah dia melakukan yang baik, entah dia melakukan yang jahat. Kalau dia melakukan yang baik, kalau tubuh ini kendaraannya melakukan yang baik, mengerjakan dari jiwa yang baik, dia mengerjakan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, tubuh ini tetap binasa, tetap masuk ke dalam kuburan, tubuh ini tetap di dalam kubur, tapi ini jiwa dan rohnya ini akan kembali ke Allah. Roh dan jiwa akan kembali ke Allah. Atau kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tubuh ini yang mengendarai jiwa. Jiwa ini ngendarain tubuh ini dengan salah. Akhirnya apa yang terjadi? Ini masuk dalam api kekal. Roh dan jiwa ini masuk dalam api kekal. Saudara mungkin bilang, gak apa-apalah, saya tidak merasakan apa-apa, karena tubuh saya tetap masuk ke dalam kubur. Salah, justru salah. Di neraka, saudara akan merasakan panasnya api, akan merasa sesaknya, akan merasakan berbagai aniaya besar di sini. Di neraka, ini api, Gehenna, api. Ini api. Tapi kalau saudara ke sini, saudara akan mendapati kenikmatan dari Allah. Kebaikan-kebaikan Allah. Semua yang Tuhan persiapkan buat saudara. Sampai sini ya, ngerti ya? Nah, roh ini adalah adalah komunikasi, akan berkomunikasi dengan Allah. Roh saudara dengan roh Allah ini berkomunikasi. Tapi alat komunikasinya namanya hati nurani. Nah, ini akan berkomunikasi ke jiwa. Hati nurani ini akan connect ke jiwa saudara dan memberi sinyal yang baik atau buruk ke sini. Oleh sebab itu ketika saudara diselamatkan, yang terjadi adalah hati nurani saudara harus lebih dulu dibersihkan. Hati nurani harus lebih dulu dibersihkan.
Hati nurani harus lebih dulu dibersihkan. Hati nurani itu pakai kata suneidesis. Atau pakai bahasa Inggris conscience. Atau pakai bahasa Inggris conscience yang terdiri atas dua suku kata cons dan science. Cons ini adalah kesadaran, pemahaman. Science adalah pengetahuan. Yang berarti bersama pengetahuan. Hari ini kita bahas mengenai hati nurani ya. Hati nurani alat komunikasi. Sekali lagi saya bilang alat komunikasi. Karena manusia kontak dengan Allah, roh sama roh. Bukan dengan jiwa. Contoh, saudara masuk ke satu ibadah, gedungnya megah banget. Terus musiknya bagus. Begitu saudara masuk, saudara bisa merinding. Betul gak? Bisa merinding. Saudara bilang, waduh hadiratnya kuat. Itu bukan hadirat, itu jiwa. Kenapa? Karena saudara melihat dengan mata dan saudara mendengar dengan telinga. Itu jiwa. Ya. Hadirat bisa terjadi ketika saudara menyembah Tuhan. Begitu saudara masuk, wah merinding. Makanya banyak orang lebih banyak itu mainnya di jiwa. Ibadah dengan jiwanya, bukan dengan rohnya. Saya tanya sama saudara, maaf. Musik bagus. Itu roh atau jiwa? Jiwa. Oke. Sound bagus, roh atau jiwa? Jiwa. Tapi perlu nggak sound system dan musik bagus? Enggak, siapa bilang enggak? Tetap perlu. Kenapa? Karena itu akan membangkitkan jiwa kita. Coba kita lihat. Mazmur 57 ayatnya ke-9. Mazmur 57 ayatnya ke-9. Ya, oke, baca. Mazmur 57 ayat 9. Bangunlah hai jiwaku. Kadang ada jiwa kita ini mati. Nah, itu harus dibangunkan. Ketika saudara tidak bisa beribadah, itu harus dibangunkan dengan musik, puji-pujian, penyembahan. Oleh sebab itu, perlu enggak? Saya bilang tetap perlu. Kenapa? Ada orang yang tidak terlatih. Tapi itu, kalau ketika saudara sudah terlatih, benar-benar sudah terlatih, saya tanya sama saudara, ini kritikal gak kalau saudara sudah terlatih? Enggak jadi kritikal lagi. Bukan suatu yang kritikal lagi ketika saudara sudah terlatih. Saya ulang ya, ketika saudara sudah terlatih, itu tidak kritikal lagi. Kenapa? Nah, sekarang saya tanya sama saudara, Pak Yogo, kalau nyembah di kamar, pakai alat musik apa? Obeng. Ari, pelepasan lu, Ri. Belum tuntas lu. Pakai apa? Pakai gitar. Kadang enggak ya. Bu Fitri, nyembah di kamar, apakah pakai full band? Enggak kan? Nyembah sendiri kan? Iya kan? Ya. Enggak ada full band kan? Enggak Rahel main drum.
Enggak, Pak Yogo main gitar, Bu Fitri main keyboard. Kalau Aci datang, Aci jadi singer. Kalau Aci datang, Aci jadi singer. Enggak kan? Enggak kan? Enggak ya? Enggak. Nanti anak satu lagi Frankie nari-nari. Enggak. Jadi ketika kita di kamar, kita satu-satu, kita enggak butuh alat musik. Ya. Begitu saudara terlatih di situ, mau musik lari kemana, ini kemana, saudara tetap bisa nyembah. Tetap bisa nyembah. Kenapa? Karena saudara tidak ibadah lagi dengan jiwa, tapi sudah roh sama roh. Ya, permasalahannya di mana? Enggak semua kita tingkat kerohaniannya sama. Enggak semua kita terlatih. Nah, begitu misalnya WL nyanyi, musik lari. WL nyanyi, musiknya kacau, lari, atau WL-nya lari-lari, musiknya benar. Contoh gitu. Ada yang bisa tetap kusyuk sama Tuhan, bisa tetap nyembah sama Tuhan. Ada yang nggak bisa. Nah, begitu ada yang nggak bisa ikut lari, itu terganggu jiwa kita loh. Bisa paham dah? Yang biasa, yang sudah terbiasa, bisa terganggu juga. Bisa terganggu juga. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak terbiasa, akhirnya ngacauin suasana. Oke. Ya. Saya bilang sama saudara, ini tidak langsung berkontak, tapi lewat hati nurani. Ini harus lewat hati nurani. Oleh sebab itu hati nurani harus bersih. Hari ini saya akan bahas ini, hati nurani, sekalian menjawab beberapa pertanyaan di hari Jumat. Sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dari hari Jumat. Ya, hati nurani adalah penghubung antara roh dan jiwa. Manusia berkontak sama Allah, roh sama roh. Bukan dengan jiwa. Roh sama roh. Tapi jiwa harus berubah. Jiwa harus berubah. Gimana caranya kita dapat sinyal dari roh ini, kita dapat sinyal ke jiwa kita. Gimana caranya? Harus adanya hati nurani. Hati nurani ini munculnya di mana? Hati nurani ini munculnya ketika manusia makan buah dari Taman Eden, muncullah pengetahuan di situ. Di situ manusia jatuh dosa. Ketika manusia jatuh dosa, manusia tidak lagi beribadah dengan roh, tapi dengan hati nurani, dengan jiwanya. Tidak lagi dengan rohnya. Nah, di sini terjadi kekacauan. Begitu hati nuraninya udah kotor karena dosa yang jatuh di Taman Eden, hati nuraninya kotor, enggak bisa pulih. Itu harus balik turun ke bawah, jadi manusia hancur, rusak total. Rusak total, manusia rusak total. Nah, hati nurani, tadi saya bilang, adalah penghubung antara roh dan jiwa. Jadi hati nurani itu seperti handphone. Handphone yang menghubungkan roh kita dengan jiwa kita, itu ada handphonenya, ada sinyalnya. Jika handphone saudara rusak, saudara mau ibadah kayak apapun, saudara tidak akan berubah. Saya ulang sekali lagi ya. Jika handphonenya rusak, saudara mau ibadah kayak apapun, saudara tidak akan berubah. Nah, tapi Pak, kan kita sudah dibersihkan hati nurani kita. Hati nurani kita sudah dibersihkan. Iya, betul, hati nurani kita sudah dibersihkan. Tapi bisa rusak lagi gak? Bisa rusak lagi. Gimana caranya Pak rusak lagi hati nurani ini? Gimana caranya? Satu, pengaruh lingkungan.
Pengaruh lingkungan. Coba ya. Coba saudara buka dulu di Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14, gak apa-apa kita baca ulang. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang Hati sia-sia. nurani kita disucikan dulu dari perbuatan yang sia-sia. Oke? Supaya Terus? kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya saudara bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Terus 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, kematian Yesus, saya ulang ya, kematian Yesus itu memperdamaikan kita dengan Allah, bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kebangkitan Yesus. Yang menyelamatkan itu kebangkitannya. Begitu saudara dikuburkan lewat baptisan, baptis yang benar ya, saya bilang baptis yang benar ya. Ketika saudara dikubur, ketika saudara bangkit, nah di sini saudara hidup dalam hidup yang baru. Hati nuranimu dibersihkan. Hati nuranimu dibersihkan. Sinyalmu dibersihkan. Sinyalmu jadi clear, bersih. Kamu dapat roh yang baru, sinyalmu dibersihkan. Nah, kalau saudara sudah dibaptis benar, tapi saudara tidak berhubungan dengan Allah, sinyalnya bisa kotor lagi dah. Contoh ya, ini pengaruh lingkungan, Contoh ini pengaruh lingkungan nih. Saudara sudah dibaptis, benar, saudara cinta Yesus. Kemudian, saudara izinkan dosa itu hidup terus di dalam saudara. Pergaulanmu enggak beres. Pergaulanmu enggak beres. Kamu hidup dalam pergaulan yang enggak beres. Teman-temanmu enggak beres, ngomongnya enggak beres, nongkrongnya enggak beres. Begitu saudara terbiasa begitu, ini bisa kotor lagi dah. Ini kotor lagi. Contoh lagi, saudara dibersihkan, terima Yesus, dibersihkan, oke? Saya sakitin lagi, saya sakitin dia. Saudara terluka, nggak mau ngampunin, kotor lagi dah. Kotor lagi. Begitu kotor lagi, waduh, jiwamu brengsek lagi. Kenapa? Dasar lu udah nyakitin gue ya. Lu lihat lu, ntar ada waktunya, gue bales, gue sakitin lu lebih parah. Kenapa bisa itu terjadi? Padahal ini orang udah dibersihkan. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan. Dia kembali lagi kepada habitat lamanya. Begitu dia kembali lagi kepada habitat lamanya, hati nuraninya nggak beres. Saudara nggak bisa, saya ulang ya, saudara nggak bisa menghindar dari dilukai orang. Itu nggak bisa. Nggak mungkin saudara bisa menghindar dari dilukai orang. Nggak bisa. Tapi saudara punya tameng untuk mengampuni orang, yaitu firman Tuhan. Jangan kita bilang, waduh, dia nyakitin gue terus, gue pisah sama dia.
Supaya apa? Gua nggak disakitin lagi. Nggak bisa. Saya bilang, kalau kamu lari, ada orang lain yang akan mengejar kamu untuk menyakiti kamu. Saya ulang ya. Si A nyakitin saya. Si A nyakitin saya. Saya mengampuni. Dia sakitin lagi. Saya ampunin lagi. Dia sakitin lagi. Saya putus hubungan. Begitu saya putus hubungan, saya pikir saya aman. Ada orang lain lagi yang akan dipakai untuk menghancurkan saya lagi. Ada pihak lain lagi yang dipakai untuk menggerus saya. Kita nggak bisa menghindar itu. Tuhan mau hati nurani kita bersih, murni. Di dalam hati nurani ada apa? Ada pikiran dan perasaan. Nah, begitu saudara dilukai lagi, dan saudara mulai tidak mengampuni. Saya bilang, hati nuranimu kotor lagi. Hati nuranimu rusak lagi. Sampai sini paham? Hati nurani yang rusak, begitu udah rusak, ini yang pertama pengaruh lingkungan. 2, karena ketidakwaspadaan, tidak waspada. Dia gak mau berjaga-jaga, gak mau cari Tuhan benar-benar, gak mau sungguh-sungguh bersekutu sama Tuhan. Gak ada keinginan untuk bersekutu sama Tuhan, gak waspada. Kemungkinan dia untuk jatuh dosa itu besar. Betul? Makanya saya ngotot sama saudara, kalau saudara gak berdoa, saudara gak baca firman, jangan pernah bilang hati nuranimu bersih. Saya ulang sekali lagi, saya minta ini saudara buka telinga ya. Kalau saudara gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, jangan pernah berkata hati nuranimu sudah bersih. Karena orang yang bersih hati nuraninya adalah orang yang selalu waspada untuk selalu bersekutu dengan Allah. Kalau saudara nggak pernah bersekutu dengan Allah, jangan pernah bilang hati nuranimu bersih. Tapi Pak, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah, saya rajin perpuluhan, saya rajin ini, rajin itu, rajin ini. Ingat, hati nurani adalah pengetahuan moral. Ini pengetahuan moral tentang baik, buruk, benar, salah. Paham sampai sini? Saudara simak ya. Ahli Taurat orang Farisi. Mereka beribadah gak? Rajin gak? Sungguh-sungguh gak? Bahkan Yesus sampai pernah ngomong gini, jika kehidupan agamamu tidak lebih baik dari mereka, engkau nggak bakal bisa masuk surga. Mereka melakukan yang namanya puasa. Mereka melakukan doa. Sehari bisa 7 kali mereka menyembah Tuhan. Kita berapa kali? Ya ilah Pak, paling doa makan, bangun tidur, mau tidur, selesai. Oke, ini menjawab pertanyaan di hari Jumat juga. Saya pernah ngomong sama saudara ya, doa itu 24 jam. Oleh sebab itu, khotbah minggu lalu tentang doa, mesbah ukupan itu harus menyala 24 jam. Paham enggak? Jadi kehidupan doa saudara dan saya itu harus menyala 24 jam. 24 jam. Gimana caranya Pak? Kan saya kerja, kan saya ada rutinitas, saya harus jaga anak, saya harus nganter anak sekolah. Sekali lagi saya bilang, doa ada 2. Doa liturgi
dan doa hakikat. Doa liturgi, saudara masuk kamar, kunci pintu, saudara nyembah Tuhan, itu liturgi. Doa hakikat, saudara di dalam busway, di dalam mana, saudara masih bisa, ku sembah Kau Tuhan. Saudara masih bisa bersekutu sama Tuhan, itu doa hakikat. Saudara sambil nyuci piring, saudara masih bisa nyembah. Saudara sambil jaga anak, saudara masih bisa doa. Bisa bayangin nggak kalau saudara sambil jaga anak, saudara berdoa, anakmu bikin ulah, tetap engkau bilang, terima kasih Tuhan, ini baik. Kenapa? Karena engkau punya kehidupan doa. Itu yang namanya doa hakikat. Jangan pernah doa liturgi di jalan tol. Bahaya luar biasa. Ya, saudara nyetir mobil. Wah, saya mau doa liturgi. Aminnya di tiang listrik loh. Nggak bisa. Tapi saudara bisa nyembah Tuhan pada saat saudara di motor, di mobil, dimanapun. Saudara bisa. Oleh sebab itu, Tuhan mau saudara tetap waspada. Supaya apa? Supaya hati nuranimu tetap bersih. Ahli Taurat orang Farisi, mereka melakukan ibadah luar biasa. Betul? Tapi lihat ya, Matius 5 ayat 20 dibilang apa? Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, engkau gak masuk surga. Tapi Yesus bilang apa? Engkau melakukan ibadah secara lahiriah, tapi secara batinnya engkau menolak Tuhan. Ya, berapa banyak kali Tuhan menentang ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena ibadah mereka adalah agama. Tapi ketika hati nurani mereka rusak, mereka gak pusing dengan perasaan Allah. Saudara mau lihat contoh Pak, kasih contoh satu, biar saya ngerti. Nih, saudara lihat ya. Ada orang Samaria yang baik hati. Ini ada orang yang keluar dari Yerusalem, dirampok. Yerusalem itu jalan damai sejahtera. Dia keluar menuju Yeriko, ke Kutuk. Ya. Orang ini keluar dari Tuhan, hidup dalam dosa. Dia dirampok habis-habisan. Ketika saudara keluar dari Tuhan, jangan kaget, saudara akan menghadapi banyak sekali tantangan dan masalah. Dan saudara nggak akan pernah kuat bisa menghadapinya. Kenapa? Karena saudara di luar Tuhan pada dasarnya. Ya, ini orang ini keluar, dirampok, ditinggalkan setengah mati. Ya, ketika saudara keluar dari Tuhan, membelok dari jalan Tuhan, saudara akan dirampok sama kuasa gelap. Saudara akan dibiarkan setengah mati. Hidup saudara mati enggak, hidup enggak. Roh jahat bikin saudara begitu. Oke. Nah, orang Lewi lewat. Dia bilang gini, sorry, gue mau ibadah. Nanti kalau dia mati gimana? Gue mau ibadah loh. Kalau dia mati tiba-tiba, gue najis, gue gak bisa melayani. Nah, simak ya, itu hati nurani rusak. Ketemu imam lagi, dia bilang, wah gue lewatin aja deh. Kenapa? Kalau dia mati, gue gak bisa pelayanan. Hati nurani rusak. Tapi ketika ketemu orang Samaria, dia gak ada pusing dengan ibadah. Tapi yang dia pusingkan adalah perasaan Allah. Hati nurani, benar. Dia bilang gini, ya udah, saya bawa dia ke penginapan. Saya bawa dia ke rumah sakit. Nah, penginapan ini artinya gereja. Saya bawa dia ke gereja.
Saya sembuhkan dia di gereja. Gereja, simak ya, gereja itu rumah sakit. Jadi kalau saudara bilang, waduh Pak, saya dilukai sama teman-teman pelayanan. Iya, karena gereja rumah sakit. Ini ada orang-orang sakit. Nah, kamu harus punya benteng. Kamu harus punya benteng ketika kamu bersekutu, masuk di dalam suatu persekutuan, saudara harus punya benteng. Kenapa? Karena saudara pada dasarnya masuk ke rumah sakit. Jangan sampai orang sakit di kiri kanan saudara membuat saudara sakit. Nah, jujur ya. Kita semua saudara di sini. Amin. Kita semua saudara, kita pegangan tangan. Betul ya? Betul ya? Pegangan tangan. Kita semua saudara. Amin. Nah, lihat. Di antara saudara aja ada sering slash. Betul nggak? Slang mah grup band. Slack. Apaan? Sales. Slack, ada sering slack di antara. Kenapa? Karena ini rumah sakit. Ada orang-orang yang masih hati nuraninya sakit. Nah, saya berharap saudara tidak lagi hati nuraninya sakit. Supaya saudara tidak saling menyakiti. Bener Bang? Bener. Supaya kita benar-benar saling mengasihi, saling support satu dengan yang lain. Betul nggak? Kenapa? Itu adalah bukti hati nuranimu sehat. Nah, kalau hati nurani sakit, saudara nggak berdoa. Nih lihat ya, yang sering nyakitin siapa Pak? Ya karena dia belum pelepasan. Ya, lihat ya. Yang sering nyakitin siapa? Yang sering nyakitin adalah orang yang tidak waspada. Nah, yang terluka siapa? Orang yang tidak waspada. Jadi ada dua nih, yang terluka adalah orang yang tidak waspada, yang menyakiti adalah orang yang tidak waspada. Kalau saudara tidak mau terluka dan saudara tidak mau melukai orang lain, hiduplah dalam waspada. Kalau saudara tidak waspada, saudara rentan untuk melukai atau dilukai. Kenapa? Karena hati nuranimu tidak beres. Ingat ya, kamu sudah dibersihkan hati nuranimu. Sudah dibersihkan hati nuranimu dari semua kejahatan. Oke? Tapi jangan kembali kepada kejahatan. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan. Kita biarkan hidup kita semau-maunya. Kita biarkan kita berjalan sesuka-suka kita. Begitu kita berjalan sesuka-suka kita, maaf ya, ini rusak lagi. Saudara pakai handphone. Saudara download semua aplikasi. Saudara pakai handphone saudara 24 jam non-stop. Tiap hari. Mau ke WC dibawa, mau kemana dibawa. Mau kemana, pergi kemana, harus ada HP. Lihat ya. Tambah lama saudara pakai begitu sembarangan, tambah rusak HP-nya. Tambah sembarangan hidupmu, tambah rusak hati nuranimu. Saya ulang, tambah sembarangan hidupmu, tambah rusak hati nuranimu. Hiduplah sembarangan, maka rusaklah hati nuranimu. Dan begitu hati nuranimu rusak, maaf ya, engkau akan sulit menerima orang lain. Engkau akan sulit
mengampuni orang. Engkau akan sulit berdamai dengan orang. Ya, jadi kalau saudara bilang, aduh Pak sakit Pak. Saya bilang, beresin lu, hati nurani lu lagi gak beres. Saudara harus bisa bergabung sama semua. Harus bisa bersosialisasi dengan semua. Waduh Pak, saya gak bisa sama dia mah. Gak bisa. Habis Pak. Saya gak bisa. Saya bisanya sama dia Pak. Saya bisa sama dia. Sama ini gak bisa Pak. Gak bisa saya, gak bisa. Sorry Pak, digabrukin kayak apapun saya gak bisa. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu kambing atau domba? Domba bisa berbaur. Kambing ngelompok terus. Kambing atau domba? Kambing atau domba? Domba berbulu kambing. Hewan apa yang sedang olahraga? Hewan apa yang sedang olahraga? Serigala berbulu tangkis. Ini tahu nih, saya khotbah panjang nih. Yang Ari inget cuma itu doang tuh pasti. Ya, saudara lihat ya, hati nurani yang rusak, hati nurani yang rusak, hati nurani yang rusak, itu larinya ke pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang ngejar ini pengetahuan. Saya ngejar, wah sampai S2, S3, S-teler, saya kejar semuanya. Saya mau punya pengetahuan yang banyak. Pengetahuan tidak merubah orang. Pengenalan itu yang dapat merubah orang. Hati nurani yang rusak akan lari ke pengetahuan. Begitu saudara punya pengetahuan banyak, sombongnya luar biasa. Sombong luar biasa. Hati nurani yang rusak itu pasti larinya pengetahuan. Tapi hati nurani yang bersih itu larinya ke pengenalan. Saudara akan mengalami perubahan di sini, bukan di sini. Seberapa hebat engkau punya pengetahuan, tidak pernah bisa merubah engkau. Tapi seberapa dalam engkau bersekutu sama Tuhan, engkau bisa diubah sama Tuhan. Masuk di dalam satu step baru, pengenalan akan Tuhan. Saya bilang sama saudara, saudara kalau saudara benar-benar bersih hati nuranimu, orang mau ngomong apa kek, orang mau bikin apa kek, saudara bilang, enggak sakit, enggak sakit, enggak sakit. Enggak luka, saudara benar, boleh saya ngomong ya, share ya, boleh ya, enggak akan pernah kamu terluka lagi. Kenapa? Karena engkau punya hati nurani yang bersih. Sadari itu dulu, bilang, saya punya hati nurani bersih. Saya pasti mengampuni semua orang dengan kekuatan Tuhan. Nah kalau pengetahuan begini nih. Nih saya karena saya melayani konseling, jadi saya tahu. Nih pengetahuan nih. Dia tahu nih, mengampuni itu kewajiban. Rizka nyakitin saya. Saya langsung bilang, Tuhan, saya mengampuni dia, Tuhan, saya mengampuni dia, saya mengampuni dia. Kita mau 1000 kali kita ulang, saya mengampuni dia, saya mengampuni dia. Begitu itu dikorek, waduh Pak, saya sakit Pak sama dia Pak. 1000 kali saya bilang saya mengampuni, saya mengampuni, saya mengampuni, saya mengampuni. Tapi kalau itu pengetahuan, itu tidak membuat saya bisa mengampuni dia.
Tapi kalau saya masuk di dalam satu pengenalan, Tuhan saya tidak mampu mengampuni dia. Tapi saya minta tolong sama Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya. Saya nggak punya kekuatan untuk mengampuni dia. Khusus dia Tuhan, saya butuh kekuatan. Saya butuh kekuatan Tuhan untuk mengampuni dia. Tuhan kasih saya kekuatan. Ayo nak, kamu pasti bisa mampu mengampuni dia. Begitu saya berdoa, saya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Terbalik semuanya. Terbalik semuanya. Saya akan melihat Rizka dengan cara, kasihan dia ya. Hati nuraninya masih rusak dia. Kasihan dia. Saya berdoa bagi dia, Tuhan kasihani dia Tuhan, selamatkan dia Tuhan. Saya bisa nangis buat dia. Justru, kenapa? Karena saya ngelihat dengan cara Tuhan melihat. Ini yang namanya pengenalan. Jadi bisa ngerti nggak yang namanya hati nurani? Bisa? Kalau ini rusak, sinyal ke jiwa rusak. Di jiwa ada emosi, ada perasaan, ada ini. Nah nanti perasaannya jadi nggak beres, emosinya jadi nggak beres, pikirannya jadi nggak beres. Nah Pak, di sini kan ada pikiran dan perasaan. Nah di sini adalah pikiran dan perasaan dari Allah. Ini yang disebut hati nurani, pikiran perasaan yang dari Allah. Tapi kalau ininya udah nggak beres, sinyalnya distorsi. Ini bukan lagi dari Allah, tapi dari kuasa kegelapan. Saya berharap saudara bisa memahami ini. Orang tidak bisa masuk di dalam pengenalan yang disempurnakan sebelum hati nuraninya dibersihkan. Saya tanya sama saudara, semua orang di dunia ini punya hati nurani enggak? Punya. Berarti apakah semua orang di dunia ini diselamatkan? Dia punya hati nurani, apa diselamatkan? Semuanya tergantung dari respon dia. Dia terima Yesus enggak? Kalau dia bisa terima Yesus, hanya Yesus yang bisa membersihkan hati nurani. Kalau dia tidak terima Yesus, hati nuraninya nggak bisa dibersihkan. Siapa yang bisa bersihkan hati nurani selain darah Yesus? Oleh sebab itu, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Paham? Paham? Hati nurani dibersihkan lewat darah Yesus. Keselamatan itu keserupaan, buah dari pengenalan. Saudara lihat ya, orang Farisi ya, ahli Taurat ya, mereka ibadah, mereka melakukan yang baik. Tapi kalau hati nuraninya jahat, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Sekarang lihat, Matius 12 ayat 33 sampai 34. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Terus? Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Iya, 34. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Kamu keturunan ular beludak, artinya kamu keturunan Taman Eden. Buah dari Taman Eden. Terus? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Bagaimana kamu bisa ngomong yang baik? Terus? Sedangkan kamu sendiri jahat. Sedangkan kamu jahat. Hati nuraniku masih nggak beres. Kita mau nasehatin orang, mau bikin baik sama orang. Maaf ya kalau hati nurani kita nggak beres. Tetap kita nggak beres. Mau gini istilahnya. Tuhan pernah ngomong sama saya waktu saya dibawa ke neraka, Tuhan bilang gini. Jika dosa adalah setumpuk perbuatan jahat, dosa bisa diselesaikan dengan setumpuk perbuatan baik. Tuhan ngomong gitu. Tuhan bilang gini, kalau dosa itu setumpuk perbuatan jahat, dosa bisa diselesaikan dengan setumpuk perbuatan baik. Dosa itu bukan setumpuk perbuatan jahat,
Tapi dosa itu adalah pertentangan dengan Allah yang hanya bisa diselesaikan oleh perdamaian darah Yesus. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan pertobatan dan penyelesaiannya hanya darah Yesus. Kita nggak bakal bisa ngucapin semua yang baik. Saya nasehatin Bu Wati. Udah Bu, lupain aja laki-laki itu Bu. Udah Bu, memang dia nggak cinta lagi sama ibu. Nggak apa-apa Bu, masih banyak pria lain Bu. Misalnya saya nasihatin Ibu Wati gitu, saya nasihatin gitu. Saya mau ngomong yang baik sebaik apapun, kalau saya ada benci orang, tetap saya nggak baik. Bisa ngerti gak sih? Saya ulang ya, saya mau ngomong yang baik sebaik apapun, tapi kalau saya ada benci orang, tetap saya nggak baik. Oleh sebab itu, ketika saudara masuk ke ruangan ini, saya cuma berharap satu, berdamailah dengan semua orang. Tapi Pak jahat Pak, enggak pusing. Begitu masuk, yang diperlukan adalah perdamaian. Sakit Pak, itu wajar. Rasa sakit itu wajar karena kita terjebak di dalam daging. Tapi kalau kita hidup dalam roh, rasa sakit terabaikan. Sekali lagi, kalau saudara hidup dalam roh, rasa sakit akan terabaikan. Terima kasih. Terus, Matius 23 ayat 25 sampai 26. Cepat sekali waktu, udah 1 jam ya. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Nah, kita selalu fokus sama bagian luar. Kita fokus sama bagian luar, kita mau fokus pada pengetahuan. Itu bagian luar, itu pengetahuan. Cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, pengetahuan. Oh, jadi gini, saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh merokok, saya nggak boleh minum, saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kita bersihkan lewat cara itu. Tuhan bilang salah, dalammu penuh kotoran. Bersihin dulu bagian dalamnya, hati nuranimu bersihin dulu. Gimana caranya? Ada kepahitan enggak? Beresin. Ada cinta Tuhan enggak? Waduh, enggak ada. Kalau enggak ada, ibadahmu jadi rutinitas. Paham enggak sih? Paham ya? Contoh gini, saya nih berdoa, lama-lama doa saya itu jadi rutin. Doa rutin. Begitu saudara masuk dalam doa rutin, itu doa itu tidak ada artinya. Kopak seperti nyangkut di awan-awan ya Pak doa saya ya. Apa plafon saya ketebelan atau atap saya ketebelan sampai nggak bisa tembus Pak. Doa saya nyangkut. Kenapa? Kenapa? Karena udah masuk ke rutinitas. Kalau saudara masuk kecintaan akan Tuhan, doamu akan jadi doa yang sungguh-sungguh hidup. Bisa paham enggak? Kita contohin hubungan Pak Yogo sama Bu Fitri. Mungkin kalau saya ketemu Bu Fitri, kalau saya enggak ada Pak Yogo nggak ada rasa kasih sama Bu Fitri, dia ketemu Bu Fitri akan jadi rutinitas biasa. Ya udah kalau ketemu nanti dia harus siapin gua Indomie 3, telur 2. Jadi rutin. Jadi rutin. Nggak ada hubungan, nggak ada persekutuan. Tapi begitu ada cinta kasih di dalamnya, jadilah 2 anak. Jadi hubungannya jadi lebih indah. Betul gak?
Nah, ketika kita mencintai Tuhan, hubungan saudara jadi lebih indah. Saya kasih contoh segini. Saya pernah ngalamin sampai saya nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur. Waduh Tuhan, nggak mau tidur, saya mau bersekutu aja sama Tuhan, saya nggak mau. Tuhan bilang kamu harus istirahat. Saya bilang nggak mau, saya mau bersekutu aja sama Tuhan. Kenapa? Karena begitu jatuh cintanya kita sama Tuhan. Dan kenapa? Tadi malam saya merasakan hal itu lagi. Sampai saya bilang, kepala saya sakit. Jujur kepala saya sakit luar biasa tadi malam. Mungkin karena saya kelelahan pelayanan sampai lelah. Kepala saya sakit. Tapi saya mengalami di mana saya sambil tidur sampai saya bilang, Tuhan saya pingin dekat sama Tuhan. Saya nggak pingin jauh dari Tuhan. Saya kepingin rasanya saya duduk berdoa. Tadi malam saya mengalami hal itu. Makanya jam 3 pagi, saya buru-buru saya bangun. Begitu tank saya buru-buru bangun. Saya cari wajah Tuhan. Nah, begitu kita cari wajah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita ngalamin Tuhan secara pribadi. Dan doa kita enggak doa yang sia-sia, yang nyangkut di plafon. Nah, saudara akan ngalamin doa interaksi dua pihak. Bukan satu pihak, dua pihak. Ketika saudara ngalamin doa dua pihak yang bersekutu, dua saling berbicara, saling ngomong, itu doa yang hidup, saya bilang. Doa yang hidup akan menghasilkan manusia yang hidup. Saya ulang, doa yang hidup akan menghasilkan manusia yang hidup. Doa rutin akan menghasilkan manusia yang mati. Paham sampai sini? Karena ini udah 1 jam. Kayaknya, gimana ya, kita mesti ada waktu panjang supaya saya bisa nyelesain ini. 19, saya mau selesai dalam 20 aja sebenarnya. Ya, saya belum masuk di pemisahan roh dan jiwa. Oke, saya cepat dikit gini. Ini, saudara boleh catat, nggak apa-apa, cepet-cepet nggak apa-apa kan? Atau saya lanjutin minggu depan aja deh, daripada nggak ngerti. Oke, saya lanjutin minggu depan aja. Satu kisah lagi. Tadi saya nggak tahu. Biasanya kita awal bulan 1 kali hari Jumat itu di off. Tapi karena kayaknya tanya jawab kita belum selesai kemarin. Ya, kemarin pada minta lanjut kan? Pada minta lanjut tanya jawab kan? Oke. Jadi hari Jumat besok tetap ada ibadah tapi tanya jawab. Tapi tetap dalam 1 bulan harus ada libur 1 kali. Kapan? Mungkin minggu depannya lagi kita liburin. Tapi minggu Jumat besok tetap ada ibadah tapi versinya kembali tanya jawab. Ya, kemarin kita ngalamin ya, tanya jawab itu begitu hidup ya. Apa yang kita nggak ngerti, kita belajar. Dan saya ulang sekali lagi, nggak masuk di YouTube. Karena terlalu banyak sensornya. Terlalu banyak hal-hal yang menyeramkan. Oleh sebab itu, tidak ditayang di YouTube sama sekali. Ya, saya bilang sama Rizka, udah Riz, kalau di sensornya begitu banyak, terlalu banyak, jadi nggak ada dampaknya. Lebih baik kita nggak usah tayangin. Pujian penyembahannya aja paling ditayangin, tapi tanya jawabnya tidak. Karena saya membahasnya terlalu luas. Oke, Tuhan berkati. Kita lanjutkan minggu depan.